Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Sehat ya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Rismaningsi di mata pelajaran PPKN ya nak ya. Hari ini pertemuan kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Oke, judul kita kali ini pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bab 2 ya nak ya. Oke, masih ingat pembelajaran kemarin ya? Hari ini tujuan pembelajaran kita membangun rasa syukur atas kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, menjelaskan isi dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Menjelaskan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila, mendeskripsikan kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum Republik Indonesia, membangun partisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Yang keenam, menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke, soleha. Pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kemarin ya, ini sudah dibahas, kita bahas ya. Pembahasannya kemarin itu tentang Undang-Undang Dasar ya, Ibu sudah cantumkan tentang Undang-Undang Dasar 1945 kemarin ya. Isi teksnya dan pokok pikirannya. Kita amati lagi ya. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita lihat nih alinea pertama, bahwasanya sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Ini berarti melindungi bangsa Indonesia dari apa? Yang sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sehingga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pokok pikiran keduanya apa? Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan asas atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Alinea ketiganya, atas berkat rahmat Allah. Jadi kemerdekaan ini adalah berkat atas rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Yang keempatnya, pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini alinea keempatnya ya. Sebagaimana kita tahu di alinea keempat ini ada ungkapan Pancasila yang menjadi dasar negara kita ya. Oke, soleha. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ini tujuan negara. Kita lihat tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada di alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini ada di alinea keempat ya, tujuan tentang negara kita ya, tujuan negara kita melindungi bangsa Indonesia. Lalu cita-cita nasional
nasional Indonesia ini terdapat di alinea kemana? Alinea kedua, pembukaan 1945. Adapun bunyi dari alinea kedua adalah dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-citanya Indonesia adalah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, ya, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan pembukaan Undang-Undang 1945, alinea 1 mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya. Nah, alinea keduanya untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan. Alinea ketiganya untuk menegaskan bahwa proklamasi menjadi permulaan dan dasar hidup bangsa. Alinea keempat untuk melaksanakan perwujudan dasar-dasar tertentu yang tercantum pada alinea keempat. Nah, ini kita lihat lagi ya, kita bahas lagi. Undang-Undang 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini ada di pasal 1 ayat 1. Lalu kita lihat pokok-pokok pikirannya. Ada negara persatuan, keadilan sosial, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Visi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini ada di Pancasila ya. Misi bangsa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia di seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Ya. Jadi ini yang harus ada. Nah, sedikit pembahasan kita tentang sentralisasi dan desentralisasi dalam otonomi daerah. Sentralisasi ini, ya, otonomi daerah merupakan hak wewenang kekuasaan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya dalam hal urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sejarahnya, negara ini telah mengalami banyak sekali perombakan dalam hal pemerintahan. Begitupun halnya dengan penggunaan asas dalam melaksanakan otonomi daerah ini, banyak hal yang telah pemerintah pusat coba lakukan untuk menemukan formula yang tepat dalam hal membangun pembangunan negara dan pelaksanaan pemerintahan dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat. Asas sentralisasi dan desentralisasi merupakan salah satu aspek dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Asas sentralisasi merupakan asas otonomi daerah yang paling awal digunakan oleh negara kita Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia mengajarkan pada kita bahwa asas otonomi daerah yang paling memungkinkan untuk digunakan untuk mengatur pemerintahan pada tahap awal kemerdekaan. Asas sentralisasi sendiri dapat kita artikan sebagai asas otonomi daerah yang memusatkan segala pengambil keputusan yang berkaitan dengan seluruh aspek kenegaraan kepada pemerintah pusat. Di dalam asas otonomi daerah yang satu ini, pemerintah di tiap daerah belum diberi kebebasan untuk menentukan sendiri segala hal yang berkenaan dengan urusan daerahnya. Pada masa lalu, sentralisasi digunakan agar tujuan pembangunan nasional lebih mudah tercapai dengan adanya pemusatan kekuasaan. Setiap pemerintah daerah mempercayakan pengelolaan segala macam sumber daya yang dimiliki oleh negara kepada pemerintah pusat. Sentralisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dengan adanya asas sentralisasi, pembangunan negara menjadi lebih mudah untuk dilakukan mengingat negara atau pemerintah pusat dapat memprioritaskan sumber daya negara untuk membangun sektor yang paling membutuhkan dan ukuran organisasi negara lebih sederhana. Di sisi lain, kelemahan dari asas ini ialah pemerintah daerah dapat mengalami kesulitan ketika harus mengambil keputusan penting mengenai daerahnya, terutama penggunaan sumber daya dari daerah. Kebijakan sentralisasi ini juga dapat sangat merugikan jika daerah berada sangat jauh dari pusat pemerintahan. Pengambilan keputusan terhadap kebijakan daerah dapat memakan waktu yang sangat lama
sehingga berujung pada beban kerja yang bertambah. Hingga saat ini sektor yang menggunakan asas ini ialah bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Ini ya tentang sentralisasi. Lalu desentralisasi dan dekonsentrasi merupakan sebuah asas yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur sistem negara Indonesia, di mana kewenangan pemerintah pusat dibagikan dan dipercayakan kepada pemerintah-pemerintah daerah, sedangkan sistem sentralisasi merupakan salah satu sistem otoriter di mana pemerintah pusat menjadi pusat seluruh kewenangan. Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang ya pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem NKRI. Kalau sentralisasi adalah pemusatan segala bentuk ya namanya sentral ya dari kata-kata sentral pusat. Dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari badan otonom untuk mengatur dan mengurus terutama urusan sektor administrasi dalam sistem NKRI. Nah, di sini pembahasan kita tentang beberapa negara. Nah, negara kita negara apa sih? Tadi kan kita sudah bilang ya, negara kita negara hukum, bukan negara fasis. Ya, kalau negara fasis di sini sebagai pengenalan saja ya. Ini ciri-cirinya adalah kediktatoran. Ya, ciri-ciri negara fasis pemerintahnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, pemerintahnya mempunyai kekuasaan absolut untuk mengatur kehidupan warga negara, mengutamakan kepentingan negara di atas segalanya. Pemerintah menjadikan warga negara sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Bukan negara kita ya. Rakyat harus mengorbankan segalanya demi negara. Rakyat dilarang berpendapat yang bertentangan dengan penguasa. Hanya ada satu partai yang berkuasa dan didominasi militer yang sangat kuat. Nah, bagaimana kalau negara sosialis? Nih, ideologi dari negara sosialis adalah secara ringkas, sosialisme adalah rasa perhatian, simpati, empati antara individu kepada individu lainnya tanpa memandang status. Ini ciri-ciri ideologi sosialisme ya. Mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara. Tidak ada kelas kaya dan miskin atau kelas bajikan dan buruh. Sebab semua sama. Mencapai kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. Berpegang pada prinsip-prinsip kesederajatan dan pemerataan. Paham ini mempunyai pemikiran ekonomi negara sentresis, yaitu untuk mengatasi kesenjangan. Pemikiran politik sosialisme adalah bahwa negara sangat diperlukan untuk membina dan mengkoordinasikan kebersamaan. Negara yang menganut paham sosialisme adalah Laos ya dan Jerman. Oke, Soleh. Selanjutnya pembahasan kita berikutnya adalah ini ya, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tak bergantung kepada batang tubuh Undang-Undang 1945. Batang tubuh 1945 dari pasal-pasal yang merupakan penjelasan dari pembukaan Undang-Undang, sedangkan inti dari pembukaan Undang-Undang 1945 adalah Pancasila ya, inti dari pembukaan Undang-Undang karena memuat tentang Pancasila. Oke, Soleh-Soleha, demikian pembahasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kita memahaminya ya. Oke, Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.